Kyllä kuulla tästä. Et missä sen... Mika Häkkinen adalah pembalap yang benar-benar klasis sih menurut gua. Tapi beliau juga merupakan salah satu pembalap yang mampu membuat Michael Schumacher ketar-ketir pada masanya karena emang susah banget untuk mengalahkan beliau. Makanya bisa dibilang rivalitas mereka berdua tuh emang merupakan rivalitas paling legendaris dalam sejarah F1. Maka dari itu, setelah sekian lama, gue mau bahas karir seorang pembalap F1 lagi, dan banyak dari kalian yang request gue untuk bahas Mika Häkkinen. Ya main banyak lah ya request, sebanyak jumlah pole Charles Leclerc. Jadi tanpa basa-basi langsung saja gue bahas karir sang Flying Fiend Mika Häkkinen. Mika Häkkinen melakukan tes pertamanya dengan mobil F1 dengan tim Benetton di Silverstone dan mencatat waktu putaran lebih cepat dan mencatat waktu lap lebih cepat daripada pembalap reguler saat itu Alessandro Nannini. Namun Mika diperkirakan tidak akan ditawari kursi di Benetton dan dia memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan tim Lotus untuk musim 1991. Melakukan debutnya di Grand Prix Amerika Serikat bersama rekan timnya Julian Bailey. Mika lolos ke posisi ke-13 di grid dan mengalami kerusakan mesin pada lap ke-60 dan diklasifikasikan ke posisi 13. Balapan berikutnya di Brazil membuatnya finish di urutan ke-9 dan mencetak poin F1 pertamanya dengan meraih posisi ke-5 di San Marino. Mika lalu mengalami penurunan performa saat dia mengalami DNF berturut-turut di 2 balapan berikutnya karena mengalami kebocoran oli di Monaco dan ngespin di Kanada. Ya bisa dibilang musim debut yang benar-benar underwhelming sih kalau kata gue. Tapi mengingat mobil Lotus saat itu emang ya nggak banget lah ya. Ya kita cuma bisa compare dia ke rekan timnya. Dan ya bisa dibilang dia unggul jauh dalam konteks itu. Akhirnya Mika menyelesaikan musim debutnya di urutan ke-16 di standings, mencetak 2 poin. Mika tetap di Lotus pada tahun 1992 dan memiliki Johnny Herbert sebagai rekan timnya. Di musim ini oke lah, mendingan lah ya. Pada balapan pertama di Afrika Selatan, Mika finish di posisi ke-9 yang dilanjutkan dengan poin pertamanya musim itu di Meksiko. Ia finish lebih lanjut di Brazil meskipun ia DNF berturut-turut dalam 2 balapan berikutnya, termasuk di not qualify di San Marino. Di Monaco, Lotus memperkenalkan mobil baru mereka, Lotus 107, dan Mika kemudian mengumpulkan poin berturut-turut dalam 2 balapan berikutnya. Sebelum ia terpaksa DNF di Grand Prix Jerman karena kerusakan mesin. Pola serupa terjadi pada 3 balapan berikutnya, yang terhenti streaknya karena ia finish ke-5 di Portugal dan terpaksa DNF pada balapan kedua terakhir di Jepang. Akhirnya Mika mengakhiri musim dengan finish ke-7 di Australia dan posisi ke-8 di klasemen. Not bad lah ya, dan mengalahkan rekan timnya juga. Selama musim ini, Mika terlihat dalam perselisihan kontrak. Mika yang terikat kontrak dengan Lotus memilih bergabung Williams. Namun Williams belum menyerahkan entry mereka untuk musim 1993. Dan Mika tidak dapat bergabung dengan tim ketika ia mengetahui bahwa kepala tim Lotus, Peter Collins, akan memveto entry tim Williams jika mereka menandatangani Mika. F1 zaman dulu, ngeri juga zaman politiknya ya kan? Mengerikan! Mika kemudian mendekati Ligier meskipun kontraknya berisi klausul yang tidak disetujui oleh manajernya Keke Rosberg. Lalu kemudian mendekati kepala tim McLaren, Ron Dennis, untuk mendapatkan kontrak dengan tim yang dia rancang di Bandara Courchevel. Perselisihan tersebut akhirnya dibawa ke CRB F1. Ya, lagi-lagi McLaren dan CRB memang berjodoh ya dari dulu. Yang dimenangkan McLaren setelah 2 hari bermusyawarah, dan ya emang beneran jodoh, McLaren lagi yang menang di sini ya. Pada tahun 1993, Mika bergabung dengan McLaren, awalnya sebagai pembalap, tapi ya akhirnya menjadi test driver karena pembalap kart Michael Andretti direkrut oleh tim. Namun ketika Michael Andretti meninggalkan tim, Mika langsung masuk menggantikannya di Grand Prix Portugal, di mana ia langsung mengungguli pembalap reguler dan juara 3 kali Ayrton Senna di qualifying. Gile kata gua mah, mana Ayrton juga sangar di qualifying ya kan? Tapi saat balapan, ia harus DNF karena bertabrakan dengan dinding beton. Ya elah, baru juga dipuji bang. Pada balapan berikutnya yang diadakan di Jepang, Mika meraih podium pertama dalam karirnya dengan finish ketiga dan mengakhiri musim ketika mobil McLaren miliknya mengalami kegagalan pipa rem di Australia, di mana di sini juga dia mendapatkan julukan Flying Fiend ya karena gambar ini. Mika mengakhiri musim dengan posisi ke-15 di standings, mencetak 4 poin.
pada bulan Desember, McLaren menegaskan bahwa Mika akan tetap bersama tim dengan kontrak 3 tahun mulai musim 1994 dan seterusnya. Dan seterusnya di sini tidak akan sebentar tentunya. Namun di era ini McLaren emang lagi di fase down-nya ya. Mereka juga selalu gonta-ganti mesin semenjak pisah dengan Honda. Di 1994 mereka pakai mesin Peugeot. Ya itulah ya cara pronunciation-nya, gue kurang tahu juga yang benernya gimana. Dan Mika memiliki komentator Sky Sport tercinta kita sekarang, yaitu Martin Brundle sebagai rekan timnya dulu. Ayo, siapa di sini yang nggak tahu kalau Martin Brundle dulu itu merupakan pembalap F1. Dia mengalami awal yang buruk pada 2 balapan pertama musim ini. Mika DNF karena mobilnya mengalami masalah mesin di Grand Prix Brazil dan masalah gearbox di Grand Prix Pacific, termasuk tabrakan dengan Ayrton Senna di lap pertama. Dia kemudian mencapai podium pertamanya musim ini di Grand Prix San Marino, balapan di mana dunia F1 berduka karena meninggalnya Roland Ratzenberger dan Ayrton Senna. Tapi sayang performanya menurun setelah itu karena dia terpaksa DNF berturut-turut dalam 4 balapan berikutnya. Mika sedang berusaha untuk naik podium di Grand Prix Inggris, tetapi terjadi tabrakan pada lap terakhir dengan pembalap Jordan Rubens Barrichello yang membuatnya menerima ban 1 balapan. Larangan tersebut dilakukan setelah Grand Prix Jerman, di mana Mika tabrakan lagi dengan pembalap Williams David Coulthard. Dengan mobil pembalap Finlandia itu meluncur ke kelompok mobil lain. Ia kembali untuk Grand Prix Belgia, awalnya berada di urutan ketiga, tapi kemudian dipromosikan ke posisi kedua setelah pembalap Benetton Michael Schumacher didiskualifikasi. Dia meraih podium ketiga berturut-turut dalam 3 balapan berikutnya sebelum mengakhiri musim dengan menyelesaikan 2 balapan terakhir di Jepang dan Austria di luar posisi poin. Mika berhasil menempati posisi keempat di standings dengan 26 poin. Meskipun dengan awalnya sulit, banyak kesalahan, not bad lah ya bisa mencetak beberapa podium di akhir-akhir dengan mobil ya kurang dan mengalahkan Martin Brundle meskipun kena ban 1 balapan. Di 1995, McLaren ganti mesin lagi ke Mercedes dan kali ini dia akan memiliki sang Red 5 Nigel Mansell sebagai rekan timnya. Tapi terdapat beberapa drama di mana mobilnya tuh nggak cukup lebar untuk Nigel, sehingga di awal musim Mark Blundell lah rekan timnya Mika. Mika memulai musim dengan finish keempat di Brazil, kemudian DNF di Argentina karena tabrakan yang membuat ban belakang kirinya bocor setelah nge-spin, lalu meraih poin lebih lanjut dengan finish kelima di San Marino, sebelum akhirnya mengalami DNF berturut-turut dalam 3 balapan berikutnya. Asik banget tadi DNF berturut-turut beliau ini. Untuk Grand Prix Prancis, McLaren memperkenalkan versi revisi mobil mereka, tapi hal ini tidak menghidupkan kembali peruntungannya Mika Hakkinen karena ia tidak finish di posisi poin dan kemudian mengalami DNF berturut-turut dalam 4 balapan berikutnya. Aduh. Namun mendapat tempat kedua di Grand Prix Italia. Ia terpaksa melewatkan Grand Prix Pacific karena operasi usus buntu. Dan digantikan oleh Jan Magnussen dan kembali untuk Grand Prix Jepang dengan finish kedua. Pada final musim yang diadakan di Australia, mobil Mika Hakkinen mengalami kerusakan ban selama sesi kualifikasi pada hari Jumat ya, yang mengakibatkan mobil itu mengudara dan menabrak penghalang tabrakan di luar tikungan brewery. Tikungan tercepat di Adelaide dengan kecepatan diperkirakan 120 miles per hour ya. Sesi tersebut dihentikan karena Mika terluka parah dan mengalami patah tulang tengkorak, pendarahan internal, dan penyumbatan saluran napas. Nah, nyawanya untungnya terselamatkan berkat upaya tim medis di tepi lintasan, termasuk Presiden Institut Keamanan Olahraga Motor FIA, yaitu Sid Watkins, dan dokter relawan Jerome Cockings dan Steve Lewis. Ya di sini dia bisa aja kehilangan nyawanya, namun beruntungnya dia selamat dan mencegah terjadinya pembalap meninggal lagi on track. Untungnya enggak ya, dan dia selamat. Dan dia mengakhiri musim berada di P7 standings. Di 1996, dia akan memiliki DC aka David Coulthard sebagai rekan tim. Musim 1996 adalah musim pertama di mana Mika menjadi pembalap yang lebih berpengalaman di timnya dan dia percaya diri memasuki musim ini dan menetapkan target untuk memenangkan balapan pertamanya. Asik, udah kayak pembalap McLaren zaman now itu aja yang lagi ngincer kemenangan pertama ya kan. Untuk memastikan kebugarannya, Mika menghabiskan waktu berlatih di Bali. Asik, di Bali banget gak tuh? Tapi ini demi mempersiapkan dia secara kebugaran karena crash dia musim lalu ya, yang nyaris mengambil nyawanya. Musim dimulai dengan baik untuk Mika ketika yang memperoleh posisi poin turut-turut dalam 2 balapan pembuka. Sebelum ia mengalami DNF pertamanya musim ini di Argentina karena mobil mengalami masalah throttle. Dia kemudian menyelesaikan 2 balapan berikutnya meskipun di luar posisi poin ya.
sebelum kembali finish berturut-turut dalam poin dalam 4 balapan berikutnya. Pada balapan berikutnya yang diadakan di Inggris, di mana McLaren bawa versi revisi mobilnya, Mika mencapai podium pertamanya musim ini dengan tepat ketiga. Hal ini menandai titik balik musim Mika saat ia menyelesaikan 3 balapan berikutnya, termasuk finish ketiga berturut-turut di Belgia dan Italia. Pada bulan September, diumumkan bahwa Mika kini akan tetap di McLaren pada tahun 1997 dan mengakhiri musim dengan finish ketiga lagi di balapan final musim yang diadakan di Jepang. Mika menyelesaikan musim kelima di standing, mencetak 31 poin dan streak dia dalam mengalahkan rekan timnya berlanjut, tapi masih belum bisa mencapai target meraih kemenangan itu yang gue bilang tadi. Mika seperti yang gue bilang tadi tetap bersama McLaren di 1997 dengan DC lagi sebagai rekan timnya, dan mobil McLaren transform ke warna silver. Musim Mika dimulai dengan awal yang baik. Pada balapan pembuka musim di Australia, ia melaju ke posisi 3 dan kemudian mencetak poin finish berturut-turut dalam 3 balapan berikutnya. Lalu mengalami DNF pertamanya di Grand Prix Monaco ketika ia terlibat tengah tabrakan dengan pembalap Benetton Jean Alesi. Mika kemudian mengambil posisi ke-9 di Grand Prix Spanyol, tetapi kemudian mengalami DNF berturut-turut dalam 3 balapan berikutnya. Tabrakan dengan pembalap Ferrari Eddie Irvine di Kanada dan kerusakan mesin di Prancis dan Inggris. Pada balapan Hungaria, ia tampaknya siap meraih kemenangan pertamanya. Namun mesinnya meledak saat ia menahan pemenang akhirnya Jacques Villeneuve. Hadeh, mau menang gini amat nasibnya. Benar-benar persis kayak Lando asli. Mika kembali meraih podium dengan tepat ketiga di Jerman dan kemudian DNF karena masalah hidrolik di Hungaria. Dia kemudian mengamankan tempat ketiga di Grand Prix Belgia, tapi didiskualifikasi ketika diketahui bahwa mobilnya menggunakan jenis bahan bakar ilegal selama balapan tersebut. Tapi akhirnya ditunggu-tunggu datang juga ketika dia mengakhiri musim dengan meraih kemenangan pertamanya di F1 pada balapan penutup musim 1997 di Grand Prix Eropa, di mana dia memanfaatkan Michael dan Jacques Villeneuve yang terlibat dalam insiden ya. Mika mengakhiri musim ke-6 di standings dengan 27 poin. Tapi meskipun dia akhirnya meraih kemenangan pertamanya, dia kalah dari DC di standings. Ya walaupun emang apesnya Mika banyak di musim ini, tapi DC bisa dibilang lebih konsisten juga di musim itu. Tapi McLaren perlahan udah mulai bangkit, dan harapan mereka ke 1998 dalam kembali bersaing untuk gelar Jordan pastinya tinggi. Mika tetap di McLaren pada 1998, masih dengan DC sebagai rekan timnya, dan dia yakin akan tantangan kejuaraan dunia memasuki musim ini. Apalagi McLaren sudah merekrut Adrian Newey. Nah, udah ada sang avatar nih. Autogaskan gak sih? Musim dimulai dengan kontroversi di Australia ketika rekan timnya DC membiarkan Mika Hakkinen lewat untuk memenangkan perlombaan. Tim order lah ya. Sebelumnya ya nggak sengaja dipanggil ke pit lane Mika oleh seorang engineer. Dan DC kemudian mengungkapkan perjanjian sebelum balapan dengan tim bahwa siapapun yang memimpin tikungan pertama pada lap pertama akan diizinkan memenangkan balapan. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Meskipun demikian, Mika meraih kemenangan berturut-turut dengan memenangkan balapan berikutnya di Brazil. Nah, di 2 kali menang di awal, maka dipastikan bahwa McLaren is back. Dia mempertahankan performanya di Grand Prix Argentina, di mana dia finish kedua. Meskipun dia DNF di Grand Prix San Marino karena gearbox mobilnya rusak, dia berhasil meraih kemenangan lagi berturut-turut di 2 putaran berikutnya, yang diikuti dengan DNF lagi di balapan di Kanada ya, karena mobilnya mengalami kegagalan gearbox lagi. Mika benar-benar gaspol banget di musim ini, dan dia menindaklanjutinya dengan meraih podium berturut-turut di 2 putaran berikutnya, ketiga di Prancis dan kedua di Inggris. Dia berhasil meraih kemenangan berturut-turut lebih lanjut dalam 2 balapan berikutnya, dan menindaklanjutinya dengan finish ke-6 di Hungaria. Namun, dia DNF dari balapan berikutnya yang diadakan di Belgia, ketika pembalap Ferrari Michael Schumacher bertabrakan dengan pembalap Finlandia itu, dan juga ditabrak oleh pembalap Sauber Johnny Herbert. Dan dia balapan itu sendiri kacau banget sih. Kayak hidup. Dia kemudian berhasil menempati posisi keempat di Italia meski mengalami masalah rem akibat spin. Meskipun Michael sempat menantang dia untuk gelar Jordan musim ini, Mika menyelesaikan musim ini dengan meraih kemenangan di 2 balapan terakhir di Grand Prix Luxembourg dan Jepang, dan dimana memastikan dia mengambil poinnya cukup untuk merebut gelar juara dunia 1998 dengan 100 poin di depan rival terdekatnya Michael Schumacher. Akhirnya Mika mampu mencetak namanya di list para Jordan F1, pembalap Finlandia kedua yang mampu menjadi juara dunia F1 setelah Keke Rosberg ya. Di 1999,
masih dengan McLaren dan DC, tapi sekarang Mika memasuki musim F1 sebagai jurdun bertahan. Pastinya Mika siap untuk mempertahankan status itu musim ini, dan lebih rileks lah ya. Pada balapan pembuka di Australia, Mika terpaksa DNF karena mobilnya mengalami masalah throttle. Namun dia berhasil meraih kemenangan pertamanya musim ini di Brazil, meski mobilnya mengalami masalah gearbox di awal balapan ya. Mika DNF dari balapan di San Marino ketika ia bertabrakan dengan lap car saat memimpin. Dan pada Grand Prix Monaco, dia finish di posisi ketiga. Pada Grand Prix Austria, Mika yang start dari posisi terdepan tersundul oleh DC dari belakang dan bergabung kembali ke belakang lapangan ya. Mika akhirnya finish di posisi ketiga. Namun nasib buruk dia berlanjut dalam balapan ketika ban belakang kanan mobilnya meledak dengan kecepatan tinggi, memaksa mobilnya berputar 360 derajat sebelum akhirnya tertabrak dinding ban di Jerman Grand Prix. Kok kayak foreshadowing gitu ya? Ia berhasil meraih kemenangan keempatnya tahun ini di Hungaria dan lanjut lagi dengan menempati posisi kedua di Belgia. Dia spin di balapan berikutnya diadakan di Italia karena terpelintir saat memimpin balapan, di mana saat itu dia sedang sakit juga dan menangis saat dia keluar dari mobil. Dan di sini dengan Michael cedera, rival dia untuk musim ini ialah pembalap Ferrari yang satunya yaitu Eddie Irvine. Namun pada balapan terakhir yang diadakan di Jepang, Mika meraih kemenangan yang memastikannya meraih cukup poin untuk memenangkan gelar juara dunia 1999. Gelar keduanya ya, dengan 76 poin. Di sini Mika semakin pede tentunya untuk meraih prestasi-prestasi lainnya dan dia akan masuk ke era 2000-an sebagai juara dunia bertahan. Di 2000, masih bersama McLaren dan DC sebagai rekan timnya, tentu musim ini akan sangat sulit bagi mereka karena Michael dan Ferrari tentunya sudah mulai mode serius dan kali ini ingin meraih 2 gelar drivers dan constructor tersebut dari Mika dan McLaren. Dia mengalami awal yang buruk pada balapan pembukaan di Australia. Kedua mobil McLaren DNF karena kerusakan mesin setelah menyelesaikan kurang dari setengah jarak balapan ya. Dan pada balapan berikutnya di Brazil, Mika DNF lagi karena tekanan oli mobilnya bermasalah. Mengingat Michael langsung gaspol dengan 3 kemenangan berturut-turut di awal musim, Mika dan McLaren harus segera bangun kalau mau menantang mereka berdua. Namun ini menandai titik balik ketika Mika berturut-turut finish di posisi kedua dalam 2 putaran berikutnya dan kemudian meraih kemenangan pertamanya musim ini di Spanyol. Lalu memanfaatkan balapan di mana Michael DNF untuk mengambil poin-poin besar darinya, persaingan mereka semakin memanas di sini. Mika finish di posisi kedua di Eropa setelah bertukar posisi terdepan dengan Michael sepanjang balapan ya, dan memenangkan balapan berikutnya yang diadakan di Austria. Dia kembali naik podium dengan posisi kedua di Jerman dan kemudian meraih kemenangan lain di Grand Prix Hungaria di mana dia untuk pertama kalinya memimpin standings dari Michael ya. Lalu Mika meraih kemenangan kedua berturut-turut di Belgia termasuk manuver legendaris ke Michael dan Ricardo Zonta di lurusan Camel ini. Jadi mana fun fact ya, ini membuat bokap gue kesel banget waktu itu pas nontonnya karena beliau adalah tifosi. Namun Michael dan Ferrari saat itu benar-benar on fire banget. Dan dia mengakhiri tahun ini dengan tempat kedua di Jepang, di mana dia menyerahkan status gelar jurdunnya kepada Michael Schumacher. Akhirnya dia finish P2 di klasemen, dan meskipun dia gagal kali ini, dia menunjukkan kelas ketika memberikan selamat ke Michael, dan inilah yang membuat kedua pembalap tuh bahkan sampai sekarang ya, memiliki respect yang tinggi. Nah, gue suka kalau rivalitas kayak gini sebenarnya. Sengit dan panas on track aja, tapi off track tetap sanskuy. Jangan so iya deh. Di 2001, Mika ingin kembali merebut gelar jurdun dari Michael. Namun musim ini dimulai dengan buruk baginya karena dia terpaksa DNF pada balapan pembuka di Australia karena kerusakan pada suspensi mobilnya mengakibatkan mobilnya spin hingga menabrak penghalang ban. Mobil McLaren tertinggal di Malaysia dengan Mika yang hanya mampu finish di posisi ke-6 dan DNF dari balapan berikutnya di Brazil ketika mobilnya terhenti di start. Namun datangnya Grand Prix Spanyol, Mika tampak berada di jalur untuk meraih kemenangan pertama musim ini, cukup dominan juga, hingga akhirnya mobilnya terhambat karena kegagalan kopling di lap terakhir. Aduh, nyesek sekali bah. Kapasan dia nggak berhenti di sana karena dia mengalami DNF berturut-turut di Austria, di mana dia menghentikan mobilnya di grid start lagi, dan Monaco di mana kemudi mobilnya gagal setelah 15 lap balapan. Dan pada balapan berikut yang diadakan di Kanada, Mika meraih podium pertamanya musim ini dengan finish posisi ketiga. Selama itu loh untuk dia dapat podium pertama loh ya. Dia finish ke-6 di Grand Prix Eropa
dan gak dapat memulai Grand Prix Prancis karena mobilnya mengalami masalah gearbox. Namun hal ini menandai titik balik singkat bagi Mika saat ia meraih kemenangan di Grand Prix Inggris, kemenangan pertama musim ini. Tapi habis itu, DNF lagi di Jerman karena mesinnya mati. Di sini Mika kayaknya udah hilang motivasi karena ya udah banyak banget buang-buang poin juga dan mobil McLaren ini reliability-nya ampas banget ya. Dan akhirnya memutuskan untuk sabbatical di 2002 untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Disinilah dia bilang ke McLaren, kalian mau menang, ambil seorang Finn lainnya. Yang dimaksud ialah Mika mengakhiri 2001 dengan menang US Grand Prix dan kemenangan terakhirnya di F1 ya, dan finish P5 di klasemen. Benar-benar musim penuh keapesan untuk Mika yang berujung dia hilang motivasi dan memutuskan untuk sabbatical. Dan anehnya beliau ini kasihkan sabbatical sampai-sampai dia pun belum balik ke F1 sampai sekarang. Okay, I'm coming out of retirement. Mika sendiri merupakan salah satu legenda F1 dan salah satu figur besar lah di McLaren. Apalagi beliau memprediksi kebangkitan McLaren 2023 dan mengatakan mereka bisa bersaing dengan Red Bull. Kita lihat apakah prediksi beliau itu masih berlaku di 2024 atau enggak. Oke lah ya, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Siapa lagi nih karir pembalap F1 yang kalian mau gue bahas? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Aduh, 20 menit videonya guys. Ya udahlah, jangan lupa follow Instagram gue. 20 menit rekam, gila capek banget. Dan seperti biasa videonya akan ditutup oleh That's it. Ta-da!